أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ini membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi. Pertemuan sebelumnya kita di bab ke-28, bab sitri auratil muslimin, bab menutup aurat kaum muslimin. Hari ini kita masuk di bab yang baru, bab ke-29, yaitu bab qada'i hawaijil muslimin, bab memenuhi hajat kaum muslimin. Jadi maksud memenuhi hajat kaum muslimin adalah membantu kaum muslimin yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan lakukanlah kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Surah Al-Hajj 77. Hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh seorang muslim menzalimi muslim yang lain. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat umat Islam yang lain, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia maksudnya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Dengan sebab hal itu Allah menghilangkan kesusahan-kesusahan yang dihadapinya di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai lafaz atau riwayat yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda, tapi intinya di situ adalah ada beberapa perintah yang Allah Subhanahu wa taala
atau keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman yang mau melakukan hal-hal dalam hadis tersebut. Rasulullah mengatakan, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Bersaudara dari sisi apa? Dari sisi keimanan. Jadi persaudaraan itu banyak dalam konsep Islam. Ada persaudaraan karena an-nasab, ukhuwatun nasab. Persaudaraan karena nasab, yakni kerabat, adik kakak, ayah, ibu. Ini hubungan kekerabatan. Ada namanya ukhuwatul musahar. Persaudaraan karena perkawinan. Ipar misalnya itu adalah saudara. Saudara tapi karena perkawinan dengan saudara kita. Nah, ada al-ukhuwah al-imaniyah. Ukhuwah, persaudaraan keislaman. Kita ini adalah bersaudara. Ukhuwah Islamiyah atau imaniyah, keimanan. Sama-sama beriman kepada Allah SWT. Kalau kita bertanya mungkin, apakah ukhuwah imaniyah itu ada fungsinya? Di dunia atau di akhirat? Di dunia jelas ada fungsinya. Ada keutamaannya bahwa kita saling berukhuwah ini artinya kita mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain kepada kita. Ada banyak hak, di antaranya disebut Rasulullah hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Minimal 6 itu. Rasulullah menyebutkan hak seorang muslim yang harus ditunaikan ada 6. Kalau bertemu harus mengucapkan salam. Salam ini saling mendoakan. Assalamualaikum. Keselamatan semoga dicurahkan kepadamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat Allah dan berkahnya. Jadi kita saling salam itu saling mendoakan. Yang menjawab waalaikumsalam. Engkau juga mendapatkan hal yang sama. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang maka hendaklah hadir. Saudara muslim yang lain mempunyai hajat, mempunyai kegiatan syukuran, walimah atau yang lain diundang maka hadir. Idza da'aka fa'ajib wa idza stansahaka fansahhu. Kalau minta nasihat berilah nasihat. Meminta nasihat kepada saudara muslim, ya nggak mungkin kita minta nasihat kepada orang yang kafir dalam masalah agama tentunya. Kalau dalam masalah yang lain kita bisa minta nasihat kepada siapapun, ya. Karena Rasulullah mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah artinya kebijaksanaan adalah sesuatu bagian dari seorang muslim yang bisa jadi hilang dari muslim, maka dimanapun dia menemukannya, dia paling berhak mendapatkannya. Artinya kita mengambil hikmah, mengambil kebijaksanaan, ilmu bisa dari siapa saja. Wa idza stansahaka fansahu wa idza atisha fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin mengatakan alhamdulillah, maka jawablah, kita mengatakan yarhamukallah. Itu juga sama-sama doa. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau meninggal maka antarkan ke makam. Minimal ada 6 itu haknya. Di dunia itu. Di akhirat nanti kita bahas di hadis yang di bab selanjutnya nanti kalau cukup waktunya. Insyaallah cukup. Mengenai syafaat. Kita akan jelaskan secara lebih lengkap mengenai syafaat di akhirat. Syafaat itu diantaranya diberikan oleh siapa? Muslim yang lain. Muslim yang lain. Dan syafaat ini kan nanti bentuknya banyak. Bisa jadi mengeluarkan dari neraka, bisa jadi meringankan siksa, bisa jadi menaikkan derajat di surga dan lain-lain. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan juga menjelaskan juga beberapa hak-hak yang lain. Rasul mengatakan la yadhlimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Kita sudah pernah
jelaskan di bab mengenai kezaliman. Dia ada dulu pernah kita bahas mengenai kezaliman, ada babnya sendiri. Karena kezaliman adalah az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai menzalimi orang lain. Wala yuslimu, tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya dari hadis ini, Rasulullah mengatakan bahwa kalau seseorang menghilangkan kesusahan yang dialami muslim yang lain dengan cara apa? Dengan cara apapun. Orang kesusahan, misalnya kita datang kemudian menghibur dia dengan kata-kata yang baik. Bukan orang sakit malah ditakut-takutin, Pak, ya. Orang lagi sakit stroke gitu, kemudian dijenguk terus dibilang, "Oh ya, kemarin tetangga saya stroke langsung mati ya," gitu ya. Malah tambah takut. Maksudnya diseneng-senengin. Nah, itu adalah di antara makna dari nafasa kurbatan, menghilangkan kesusahan. Atau kalau punya harta, punya uang ya bisa dibantu. Nah, ini semua insya Allah hal yang alhamdulillah ya, kalau kita circle-nya adalah orang-orang masjid, itu adalah hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita kegiatannya, aktivitasnya bersama orang-orang masjid, itu biasa hal yang kita lakukan gitu. Kalau ada yang sakit kita jenguk, kalau ada yang kesusahan kita bantu. Kalau ya itu sudah bagian dari aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah. Lalu apa balasannya kalau kita mengurai kesusahan atau menghilangkan kesusahan orang lain, muslim yang lain? Maka Allah mengatakan nafasallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Apa kesusahan di hari kiamat? Banyak sekali kesusahannya, Pak. Banyak sekali kesusahannya. Nggak sama dengan kesusahan dunia. Nah, kesusahan dunia mah ya sebentar aja. Di sana bisa kadang-kadang kesusahannya selamanya. Saya beberapa hari ini sering beberapa kali mendengar podcast yang orang-orang nyari pesugihan, Pak. Di salah satu channel di YouTube. Ternyata banyak loh. Saya juga baru tahu gitu. Baru nggak saya. Saya sering mendengar, mungkin pernah lihat di televisi beritanya atau mungkin ada yang difilmkan dengan fiktif gitu ya, fiksi. Tapi ini orang-orang yang cerita kehidupan yang pernah mereka lewati dalam fase hidup mereka. Melakukan pesugihan. Dan ternyata banyak sekali. Banyak sekali. Itu yang cerita. Yang nggak cerita masih banyak. Dan rata-ratanya begitu. Orang misalnya capek miskin gitu. Dia ada yang misalnya jualan sayur nggak laku-laku, sering berhutang, putus asa, nyari jalan pintas pesugihan. Atau orang misalnya kerja bangunan, ya nggak cukup untuk sehari-hari, putus asa, pesugihan. Ada juga sebagian orang yang sudah kaya, pengen kaya. Dia sudah punya banyak showroom gitu, mobil. Jadi cerita nyata gitu, yang menceritakan anak buah. Tapi karena dia pernah rugi, mobilnya ditilep orang di ya entah dengan cara apa, pokoknya hilang lah begitu. Kemudian dia pengen lebih kaya lagi, pesugihan. Padahal pesugihan ini rata-rata ya memang bukan rata-rata, semuanya pasti melakukan kemusyrikan, pasti itu. Karena memuja setannya itu. Setannya minta tumbal. Entah yang dari paling ringan sampai paling berat. Paling ringan ya mungkin suruh taruhlah misalnya dupa atau misalnya ayam cemani atau apa begitu. Yang kecil-kecil. Yang berat apa? Keluarganya. Banyak sekali itu, Pak. Keluarganya ditumbalkan. Anaknya, orang tuanya, atau enggak karyawannya. Saya kadang-kadang berpikir ketika mendengar podcast itu ya. Ini sebenarnya masalah kita di masyarakat bahwa ini banyak gitu. Yang sampai sesulit itu gitu merasakan himpitan ekonomi sampai kemudian berpikir jalan pintas mencari pesugihan, padahal kebanyakan ketika mereka akan melakukannya dikasih tahu itu biasanya sama ya orang-orang dukunnya atau apanya, nanti konsekuensinya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Tapi mereka tetap maju. Seakan-akan banyak orang yang tidak sabar, susah sebentar di dunia,
pengen segera enak begitu, walaupun menikmatinya cuma sebentar. Ada yang cuma 3 tahun, 5 tahun, banyak yang 10 tahun, terus kemudian dia sendiri ditumbalkan. Ada yang kebanyakan rata-rata ya, kalau yang tidak tobat ya, itu akhirnya dia sendiri yang ditumbalkan. Padahal kalau kita ingat di akhirat, susahnya jauh lebih berat dari itu. Sangat jauh lebih dari itu. Apalagi kalau kita dosa syirik begitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang mati membuat dosa syirik enggak akan diampuni. Dosa yang lain masih ada harapan diampuni. Orang mati pernah berzina, misalnya belum tobat, masih ada kemungkinan Allah mengampuni. Ada kemungkinan. Walaupun dia belum tobat. Iya, iya. Buktinya contohnya misalnya seorang Baghiyah dari Bani Israel dijelaskan oleh Rasulullah, seorang wanita SK yang dia pekerjaannya itu, tapi dia memberi minum kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa. Gara-gara sebuah amalan. Bisa jadi karena sebuah amalan Allah kemudian kasihan kepada kita, diampuni. Tapi kalau syirik nggak bisa, nggak diampuni. Tapi kok kayak gitu banyak sekali orang yang berpikir jalan pintas, kemudian melakukan pesugihan, kemudian rela gitu selama-lamanya di akhirat. Susah di neraka. Kesusahan apa di akhirat? Yang pertama tentunya adalah sebelum di akhirat, yaitu bagian dari akhirat, tapi fase antara dunia dan akhirat, alam barzakh. Di barzakh itu ada siksa kubur, ada fitnah kubur, ada siksa kubur. Beberapa jenis dosa besar ada siksanya di kubur. Mungkin orang nanya, lah itu kan belum dihitung amalnya, kenapa sudah disiksa? Ulama mengatakan, cara itu untuk mengurangi nanti yang di akhirat. Sebagian untuk mengurangi di akhiratnya, karena siksanya tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang di akhirat. Ya sama-sama dikebukin sama malaikat, cuman dibandingkan dengan yang di akhirat yang dibakar sampai hangus, jadi lagi baru bakar sampai hangus. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kalau kulitnya dibakar sudah hangus, baddalnahum juludan ghairaha. Kami bikin kulit yang baru, kata Allah. Dibuat kulit yang baru. Dibakar lagi liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab. Itu di akhirat itu. Kok ada orang yang rela susah di dunia yang sedikit itu dikalahkan demi susah yang di akhirat. Dia siap menghadapi susah yang di akhirat hanya karena tidak sabar dengan susah yang di dunia. Maka hadis ini sebenarnya juga memberi peluang kepada kita supaya kita mengurangi kesusahan kita di akhirat. Tadi pertama mengenai barzakh, ya. Kedua nanti tentunya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu orang semua dibangkitkan sesuai dengan amalannya dan matahari didekatkan. Kalau matahari didekatkan berarti apa? Panas. Semua orang kepanasan, kata Rasulullah. Ada orang yang keringatnya sampai di mata kaki saja, ada yang keringatnya sampai di dengkul, ada yang keringatnya sampai di paha, ada yang sampai di dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya karena saking panas. Sesuai dengan amalnya. Dan itu waktunya lama. Bukan sehari, bukan 2 hari, lama. Bukti bahwa lama karena setelah itu kemudian dalam hadis Rasulullah menjelaskan, saking tidak sabarnya orang semua manusia itu, yang manusia pertama sampai manusia terakhir dibangkitkan semua, tidak sabar, kepanasan, kemudian mendatangi para nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua mengatakan kami tidak bisa membantu. Kita pasrah saja, nunggu keputusan Allah. Kami kemudian mereka datang kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersujud di bawah arsy, sujud yang lama memuji Allah. Kemudian Allah mengatakan, kamu bangkitlah wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu minta akan dikasih. Isfa' atau syafa', mintalah syafaat nanti akan diberikan syafaat. Rasulullah kemudian meminta supaya orang-orang yang di padang mahsyar ini segera dihisab. Dihisab supaya segera berproses. Nanti akhirnya apa? Biar ada keputusan. Ini hisab lagi, Pak. Hisab lebih susah lagi. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menjawab. Yang menjawab kita adalah tangan dan kaki kita. Yang dosa-dosa, ya. Dosa yang belum diampuni. Nanti kalau seorang yang beriman, kalau dosanya diampuni, ditutup, tidak ditampilkan. Tapi kalau belum diampuni, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
mau ngapain dulu ke sana? Ada jam sekian, hari sekian, mojok-mojok di pinggir situ ngapain gitu. Dan kita tidak bisa menjawab, kemudian tubuh kita yang menjawab. Kemudian setelah itu timbangan, kita juga nggak tahu nanti bagaimana timbangan kita. Kemudian setelah itu sirat, melewati jembatan yang dalam beberapa riwayat dalam Sahih Muslim misalnya dikatakan bahwa jembatan itu sangat tajam dan di bawahnya adalah neraka jahanam, di sekelilingnya ada kail-kail atau apa namanya, kait-kait yang akan siap menarik orang dari jembatan dijatuhkan ke neraka. Nanti orang kalau dia memang sudah diampuni, kebaikannya lebih banyak, faman tsaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau dia kebaikannya lebih banyak, maka dia akan langsung masuk ke surga. Tapi masuk ke surga dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti berlari, ada yang seperti terbang, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti ngesot. Ada yang susah payah, hampir jatuh, kena kait itu, jalan lagi, hampir jatuh lagi, berkali-kali, tapi sampai akhirnya berhasil di ujung. Tapi ada kata Rasulullah yang tidak selamat. Tidak selamat artinya dia jatuh ke neraka dulu. Diazab sesuai dengan dosanya. Baru kalau selesai dicuci baru dikembalikan ditaruh di surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau kita menghilangkan kesusahan orang lain, Allah berjanji akan menghilangkan kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Rasul mengatakan kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Satu kesusahan di antara banyak kesusahan pada hari kiamat. Enggak semuanya. Artinya kalau kita semakin banyak menolong orang, semakin banyak kesusahan yang akan kita diberikan Allah keringanannya kepada kita nanti di hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Waman satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah." Dalam riwayat yang lain, "Waman yassara ala mu'sirin yassarahullahu yaumal qiyamah." Orang yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan pada hari kiamat. Memudahkan ketika kesulitan maksudnya adalah memudahkan secara finansial, keuangan. Ini konteksnya adalah kalau orang berhutang kepada kita, kemudian kita memudahkan kepada dia. Kita tidak tagih. Kita lihat kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Dia masih susah, kita biarkan. Bahkan kalau mungkin kita ikhlaskan karena saking dia kesusahan, itu lebih baik. Ini dari sisi orang yang memberi hutang ya, yang menghutang. Tapi dari sisi yang berhutang, jangan minta supaya diberi diskon, dispensasi. Kewajiban dia adalah untuk membayar. Dan tidak boleh sengaja menunda-nunda kalau dia sudah punya untuk membayar hutang. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 280, "Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum." Kalau orang yang kamu hutangi itu lagi kesusahan, maka tunggulah sampai dia mendapatkan kelapangan. Fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau mau sedekah, kamu nggak ambil hutangnya, kamu ikhlaskan aja, itu lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Ini sama dengan pembahasan sebelumnya mengenai menutup aib orang lain. Tentunya menutup aib ini bukan secara mutlak harus kita tutup ya. Ada beberapa yang boleh dibuka kalau dibutuhkan. Apa yang boleh dibuka ketika dibutuhkan ya? Contohnya misalnya ketika dalam persidangan. Persidangan itu membuka aib ya sebenarnya. Tapi karena dibutuhkan atau mungkin sedang melakukan islah atau perdamaian, orang sedang berkonflik atau suami istri sedang berkonflik, kemudian ada pihak ketiga yang diminta untuk mengislah, kan harus menyampaikan masalahnya apa ya. Dalam menyampaikan masalah itu kadang-kadang menyampaikan keburukannya, membuka aibnya, tapi dalam rangka supaya mendapatkan solusi. Jadi hadis ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai panduan kita ya.
sebagai seorang muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, bentar Pak, ini hilang. Gimana caranya sebentar? Terlalu familiar sih. Yes. Ya. Ini selanjutnya belum sekalian. Ini cuma 2 hadis dalam bab ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir sama sebenarnya. Tapi riwayat Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan muslim yang lain atau mukmin yang lain di dunia, maka Allah menghilangkan kesusahan dari beberapa kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah mudahkan di hari kiamat. Wallahu fi 'aunil 'abdi wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka akan Allah tutup aibnya di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ini bagian yang tidak ada dalam hadis sebelumnya ya. Bahwa Allah akan selalu menolong hambanya dengan syarat kalau dia mau selalu menolong orang lain. Itu prinsip hidup seorang muslim. Selama kita mau menolong orang lain, maka pasti Allah akan mau menolong kita. Ini prinsip hidup. Silahkan dibuktikan. Saya jamin 100% berhasil. Kalau kita selalu menolong orang lain, pasti Allah selalu menolong kita. Saya pernah mengalami, tapi hal yang sangat kecil ya Pak. Tapi ini sebagai contoh saja. Dulu waktu saya masih baru kuliah awal-awal, baru umur 17 tahun waktu itu, lulus SMA, kuliah di Jakarta. Awal-awal di Jakarta saya tidak, ya namanya anak kampung ya. Di Jakarta nggak kenal siapa-siapa dan ya dalam kondisi finansial juga kekurangan, nggak pernah kemana-mana. Suatu saat saya punya guru ngaji saya yang beliau punya percetakan, mencetak majalah Islam. Barangkali kalau ada yang dulu pernah tahu, ada majalah Tarbawi, ada yang lain-lain. Itu guru saya itu. Nyetaknya di rumah beliau. Suatu saat tinta untuk nyetak itu habis. Terus dia nyuruh saya, "Dan kamu cari belikan tinta." Di mana? Ustaz? Di sono. Saya yang nggak di Jakarta nggak pernah kemana-mana. Ya saya agak ragu-ragu gitu mau berangkat dan uang saya uang yang ya sangat minim sekali gitu. Saya khawatir nanti kesasar bisa pulang nggak punya uang. Tapi dikasih tahu nanti kalau mau naik ini naiknya 2 kali ya. Naik Kopaja terus naik bus kota itu. Kalau di Jakarta dulu ya, sekarang mungkin sudah berbeda.
Ini 20 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun lebih. Kamu naik ini, terus naik ini. Saya berangkat, terus saya naik. Kemudian naik yang kedua. Pas naik yang kedua itu kan saya nggak tahu turunnya di mana. Nggak tahu saya. Saya ragu-ragu sekali. Pokoknya bingung gitu di jalan. Apalagi baru umur 17 tahun, baru pertama di Jakarta. Tapi saya berdekat diri gitu ya. Pas saya kira ini kayaknya udah lama nih gitu. Saya deketin kondektur, saya nanya, Pak, kalau di sini tuh di mana turunnya? Ternyata itu di depan, Pak. Oh, di situ, Mas. Langsung di tak kiri. Turun di situ. Jadi pas saya nanya itu pas turun. Sampai di sana, itu ada ruko. Banyak. Sepanjang jalan itu ruko banyak. Dia, Ustaz saya nyuruh nanti kamu belinya di sini. Belinya di sini. Saya turun, saya jalan, itu udah sore. Karena itu ceritanya kalau nggak salah itu Jumat sore atau Minggu atau Sabtu sore begitu. Besoknya libur. Jadi udah mau tutup. Dan saya bolak-balik dari ujung ke ujung, sudah tutup semua. Ya waktu itu saya melihatnya sudah tutup semua. Terus saya nyari, alternatif nyari telepon umum zaman itu, Pak, belum ada handphone. Tahun 97 atau 96. Belum ada handphone. Yang punya handphone cuma artis-artis kali dulu. Saya nelpon cari telepon umum, dilalahnya semua telepon umum saya pakai koin itu rusak semua, nggak ada yang bisa. Saya udah putus asa deh. Wah, padahal itu harus dicetak hari ini. Dan saya disuruh ngabarin nanti dapat atau tidak. Karena kalau nggak dapat, dia akan nyari ke nyetak di tempat yang lain gitu. Ustaz saya. Saya nelpon nggak bisa. Saya udah hampir putus asa. Kemudian saya coba jalan lagi saya. Bolak-balik dari ujung ke ujung. Ternyata ada satu di pojok, Pak, yang masih buka. Tinggal satu itu. Dan saya ke sana beli, kemudian bisa pulang dengan membawa tenda. Ini saya contoh yang saya ingat seumur hidup. Bagaimana kalau kita niat ikhlas karena ingin bantu kebaikan, Allah tolong gitu. Dengan sesuatu yang kita tidak duga. Ya kalau saya waktu itu kan nekat aja. Namanya umur 17 tahun, duitnya sedikit, nggak tahu Jakarta, nggak tahu tempatnya, tapi nekat aja, tapi dengan niat, ya saya ini melakukan kebaikan. Itu saya jadikan sebagai pelajaran hidup sampai sekarang bahwa kalau orang itu menolong orang lain dalam kebaikan, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin 1000%. Gak usah ragu-ragu. Nolong orang dengan niat karena Allah dalam rangka kebaikan, pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan, ini bagian yang terakhir dari hadis ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meniti jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Janji Allah. Ini kita insya Allah bagian dari hal itu. Kita tadi berangkat dari rumah, duduk di sini, mengorbankan waktu kita sekitar 50 menit atau 1 jam, duduk di sini dalam rangka mencari. Allah mengatakan, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Itu juga janji Allah. Maka belajar saja itu sudah ada keutamaannya. Belum jadi orang pintar ini, Pak. Kalau jadi orang pintar ya jelas banyak keutamanya. Belajar saja kan belum tentu jadi orang pintar. Belajar saja itu sudah ada keutamaannya. Keutamaannya sangat besar sekali. Maka peluang-peluang seperti ini jangan sampai kita lewatkan. Ya mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak banyak ya kan? Mengeluarkan waktu seperti ini, nggak banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum, sekelompok orang
berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling mempelajarinya, saling belajar di antara mereka. Illa nazalat alaihi sakinah. Kecuali Allah turunkan kepada mereka rasa tenang. Itu yang sekarang kita rasakan. Ya, tenang. Hilang pikiran-pikiran yang aneh. Ya kita banyak utang juga, banyak masalah juga, banyak hal-hal di luar yang membebani. Tapi kita duduk di sini lupa kita, rasa tenang. Wa ghasyiatumur rahmah. Allah melingkupi mereka dengan rahmat. Kita sedang dirahmati Allah di sini sekarang. Kita ini sekarang duduk di sini sedang mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Dan malaikat mengelilingi mereka. Ada Pak di sini. Di pojok-pojok entah di mana tuh, ada insyaallah. Gak usah takut ya. Kalau malaikatnya malaikat rahmat, bukan malaikat pencabut nyawa. Malaikatnya bukan malakul maut, tapi malaikat rahmat yang menurunkan rahmat. Yang lebih hebat lagi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan kita ini di depan para malaikat yang di atas sana, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, misalnya malaikat yang mengangkat arsy Allah berjumlah 8. Allah banggakan. Ada malaikat-malaikat yang utama seperti Jibril, Mikail, malaikat-malaikat terpilih yang selalu dekat dengan Allah. Allah banggakan kita di sisi mereka. Dibanggakan maksudnya dipuji-puji begitu. Itu loh, hambaku di Masjid Mustaghfirin. Ya, sedang menyebut namaku, sedang mengingatku, sedang memujaku. Dibanggakan kita di depan para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, lemot, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Maksudnya adalah bahwa kedudukan kita di sisi Allah bukan ditentukan oleh nasab. Nasabnya, titelnya banyak begitu ya, Kanjeng Raden Sunan apa sembarang kali, tapi amalnya nggak ada, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya di sisi Allah. Bagaimana dengan kalau dia keturunan Nabi, Habib, Habaib, bagaimana? Sama. Dia keturunan Nabi tapi nggak beramal, ya bodoh, nggak ada gunanya. Rasulullah pernah mengatakan begitu kepada Fatimah. Wahai Fatimah, aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kamu nanti di akhirat. Kamu sendiri akan bertanggung jawab dengan dirimu. Nasabmu sebagai anak Muhammad tidak akan menyelamatkan. Jadi kita di sisi Allah itu nggak ada ordal, Pak. Ordal itu apa? Orang dalam. Nggak ada kita di sisi Allah. Semua dihitung sesuai dengan amal. Nggak ada gara-gara, wah ini keturunan Muhammad ini berarti harus diselamatkan dulu. Enggak, nasab tidak mempengaruhi. Maka tidak perlu membangga-banggakan nasab. Dan tidak perlu juga kalau kita tidak punya nasab yang hebat gitu. Ya kita orang kampung, misalnya kayak saya nih, orang kampung, bapaknya kampung, kakeknya juga orang kampung, nggak punya kedudukan, nggak kaya, bukan keraton, bukan mana-mana, bukan ulama, nggak apa-apa. Karena nanti yang dinilai bukan nasab kita, tapi amal kita. Man dhaffa bi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Nasabnya tidak bisa menolong kalau amalnya memang tidak menolongnya. Ya, baru sekali ini hadis yang sangat baik untuk kita ingat, ya, bagaimana kita menyiapkan diri hidup di dunia ini untuk mempersiapkan bertemu Allah di akhirat. Bab selanjutnya, sekalian, tadi di bab 29 itu hanya 2 hadis, ya. Bab selanjutnya adalah bab syafa'ah. Bab tentang syafaat. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari syafaat yang baik tersebut. An Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza atahu talibu hajatin, kalau ada orang yang
mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan, datang kepada Rasulullah. Aqbala ala julasaihi. Kemudian Rasulullah menghadap kepada para sahabat yang sedang berada di sisi beliau. Faqala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, nanti kalian akan diberi pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahab, dan Allah memutuskan dengan lisan nabinya apapun yang dia inginkan atau apapun yang dia cintai. Ini pembahasan syafaat, maksudnya syafaat di dunia, Syafaat di dunia bukan syafaat di akhirat, ya. Walaupun nanti di syafaat di akhirat juga berhubungan. Tapi yang dimaksud Rasulullah di sini oleh Imam Nawawi di sini dalam hadis ini adalah mengenai syafaat di dunia. Syafaat itu apa secara bahasa? Dari kata syafa'a yang artinya genap. Kata syaf'u, asy-syaf'u itu lawan kata al-witru. Al-witru artinya ganjil, asy-syaf'u artinya genap. Kenapa disebut dengan syaf'u genap? Karena syafaat itu adalah sifatnya menolong orang, memberi rekomendasi, atau menjadi mediator, atau menjadi perantara kepada orang lain untuk memenuhi atau mendapatkan hajatnya. Jadi syafaat ini kalau dalam istilah, dalam definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan at-tawassutu lil ghairi li jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin. Menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Intinya menolong orang lain dengan kedudukan dia, gitulah ya. Kalau dalam perspektif yang negatif itu seperti ordal atau broker atau maklar. Kalau yang negatif dalam artian dia melanggar hukum. Oke. Tapi kalau syafaat ini dia tidak melanggar hukum. Dia sifatnya menolong. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya, ada orang misalnya butuh uang. Dia mau minjam kepada orang kaya yang punya uang. Si A misalnya meminjam kepada si B orang kaya. Tapi si A ini tidak terlalu kenal dengan B, maksudnya tidak terlalu akrab. Dan dia orang miskin. Nah, kalau dia langsung meminta berhutang kepada si B, kemungkinan besar akan ditolak. Karena dia tidak terlalu akrab, dia orang miskin. Tapi ada si C. C ini perantara. Orang yang dikenal oleh A, dikenal oleh B. Kemudian A datang kepada C, mengatakan, saya pengen berhutang kepada si B, tapi kemungkinan ditolak. Kalau saya langsung ke sana, bisakah panjenengan bantu saya untuk ngomong kepada si B? Jadi si C menjadi perantara antara A dengan B. Kemudian C datang kepada B mengatakan, ini saya punya teman namanya si A lagi butuh uang, bisa nggak jenengan ngasih pinjam? Itu namanya memberi syafaat, menjadi mediator, perantara. Ya kalau dalam akad jual beli maklar ya sebenarnya. Kalau dalam konteks yang negatif. Tapi konteksnya adalah yang positif. Jadi memberi syafaat bisa jadi negatif dan positif. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan isfa'u tu'jaru, berilah syafaat nanti kalian akan diberi pahala, dalam konteks yang positif. Kan tadi dikatakan ketika ada orang yang datang sedang membutuhkan sesuatu, talibu hajah. Rasulullah mengatakan talibu hajah, orang yang butuh sesuatu, ya kemungkinan masalah keuangan. Datang, kemudian Rasulullah mengatakan siapa yang bisa memberi syafaat kepada orang ini, menjadi perantara, menolong dia supaya mendapatkan hajatnya atau memperoleh hajat. Itu secara bahasa dan secara makna syafaat di dunia, ya. Syafaat di dunia. Maka syafaat yang dimaksud dalam hadis ini adalah memberikan perantara untuk mendukung kebenaran, untuk menolong seseorang, membantu orang yang dizalimi, memudahkan urusan orang lain, dan lain-lain. Bukan mengintervensi hukum. Nah, kalau maklar kasus itu beri syafaat juga, ordal juga, itu syafaat juga. Tapi mengintervensi hukum.
membelokkan hukum. Yang harusnya jatuh hukumannya menjadi nggak jatuh gara-gara dia menjadi perantara di antara orang yang terpidana tadi dengan hakim. Nah, ini namanya oal ini, Pak. Nah, ini tidak boleh. Pak tahu tidak boleh. Ada dalilnya? Ada. Suatu saat, ini terakhir nih, Pak. 1 menit lagi. Suatu saat ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri. Kalau mencuri pada zaman Nabi, kalau ketahuan diapakan? Potong tangan. Dia datang, kemudian perempuan ini, bukan perempuan ini, kaumnya, dari kabilahnya, datang kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah. Usamah ini anak yang paling dicintai Rasulullah. Di antara sahabat yang paling dicintai Rasulullah karena seperti cucu beliau. Datanglah Usamah kepada Rasulullah minta supaya wanita dari Bani Makhzum ini tidak dipotong tangannya. Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Apakah engkau akan memberi syafaat, menjadi perantara, menolong orang, tapi dalam rangka mengintervensi, membatalkan hukum Allah? Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Kemudian Rasulullah memberikan ilustrasi Bani Israel dahulu, apabila yang melakukan kejahatan adalah orang yang punya kedudukan, dibiarkan, tidak dihukum. Kalau yang korupsi orang penting, nggak dihukum, dibiarkan. Kenapa? Karena punya keusahaan. Tapi kalau yang melakukan kejahatan, ya orang ecek-ecek kayak kita, dihukum. Ini adalah sebuah kezaliman yang tidak boleh dilakukan. Maka syafaat yang dalam bentuk ini, maklar atau ordal atau intervensi hukum, ini yang dilarang. Tapi syafaat yang dimaksudkan Rasulullah adalah dalam rangka menolong orang. Insya Allah kita akan jelaskan hadisnya pada pertemuan mendatang insya Allah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.